Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema mulutmu, nasibmu. Selama ini kita sering dengar kata mulutmu, harimaumu, tapi saya ubah mulutmu, nasibmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang telepon saya dan minta tolong supaya didoakan karena dia akan jual rumah, saudara-saudara. Saya tanya kenapa kok rumahnya mau dijual? Dia bilang, Pak, corona ini mengerikan, katanya. Oh ya, sangat mengerikan ya. Iya Pak, wah luar biasa ini. Ekonomi saya terpuruk hebat, jadi saya perlu jual rumah saya. Oh ya, saya doakan, saudara-saudara. Tapi tidak berapa lama lagi dia telepon lagi. Saya berpikir, wah ini dia mujizat muncul. Ternyata enggak, saudara-saudara. Dia minta tolong didoakan, saya tanya doa yang mana ya? Ya doa yang itu rumahnya supaya laku. Oh ya? Wah, saya luar biasa terpuruk, ini gara-gara corona. Oh corona ya? Coronanya menakutkan sekali ya? Iya Pak, waduh ini kacau. Saya bilang kamu bagaimana bisa hidup diberkati kalau isinya mengeluh melulu seperti itu. Ini yang berani telepon saya. Barangkali ada enggak orang yang lain tapi enggak menghubungi saya, tapi kasusnya sama? Ada, bahkan banyak ya. Banyak sekali. Yang ketakutan, isinya cuman mengeluh. Mungkin bukan cuman rumahnya yang mau dijual. Bahkan ada juga yang mau dijual karena rentenir juga ada. Jadi mengeluhnya itu bukan cuman rumahnya yang mau dijual, mungkin rukonya, mungkin pabriknya. Bahkan mungkin ada yang mengeluh, saya di PHK, orderan tidak ada. Dia mengeluh terus, tiap hari mengeluh. Dan ketika dia berhubungan dengan orang, dia minta supaya didoakan. Doa apa ya? Doa yang sama, saudara-saudara. Jadi kira-kira kalau doa terus seperti itu tuh Tuhan tuh tahu apa enggak sih? Lah wong saya saja tahu kok Tuhan masuk budek. Iya kan Bapak Ibu? Jadi kalau begitu bagaimana kalau belum terjawab-jawab? Tuhannya yang enggak dengar apa karena dia salah? Dia salah dalam sistemiknya Tuhan, saudara-saudara. Jadi yang kurang pas bagi saya adalah dari ucapannya, dia dalam posisi nyaris kecewa dengan Tuhan. Saya dari pembicaraan saja kan saya ngerti, saudara-saudara. Dia nyaris kecewa. Jadi saya perlu menyampaikan seperti ini, jangan-jangan ada di antara orang yang lain yang tidak memberitahu ke saya, tapi dalam posisi yang sama. Sekarang yang jadi pertanyaan, tolong saudara jawab dengan tegas. Bisakah Bapak Yahweh bikin mujizat tanpa jual aset? Sangat bisa. Amin. Jadi pikirannya jangan sampai aku jual aset, belum laku. Mati sudah saya, habis sudah saya. Waduh, saudara-saudara. Apakah kira-kira Bapak Yahweh itu kehilangan akal? Ya, kalau kita sudah bicara Bapak Yahweh itu sudah di luar jangkauan pikiran kita. Betul enggak Bapak Ibu? Apakah Bapak Yahweh juga kebingungan bagaimana cara nolongin saudara yang terkena virus katanya? Ayo. Apakah
Bapak Yahweh kebingungan ketika pintu-pintu seolah-olah tertutup semua. Toh seandainya semua tertutup, kita harus yakin Bapak Yahweh itu adalah pintu itu sendiri. Bagi saudara yang mungkin mengalami kasus yang sama, yang saat ini sedang ikut streaming atau mengikuti video saya, sekalipun saudara tidak streaming, tapi kasusnya sama, ingat baik-baik. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang Mose sembah, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang juga disembah oleh Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang bernama Yahweh, yang kemahakuasaannya tidak bisa diukur dengan logika dan otak manusia, saudara. Saya perlu menyampaikan hal seperti ini agar saudara melihat dan mengalami, bukan melihat dan mendengar mujizatnya orang, tapi mendengar dan mengalami sendiri dahsyatnya Bapak Yahweh. Saya akan tunjukkan beberapa contoh bahwa mulut kita itu yang menjadi penentunya, saudara. Ada banyak hal yang saya kadang berpikir, sebetulnya orang-orang ini betul-betul beriman atau cuma iman-imanan? Apakah betul orang-orang ini sebetulnya memiliki keyakinan yang kuat bagaimana dahsyatnya Bapak Yahweh? Atau hanya sebuah teori saja? Atau barangkali, itu kan untuk Pak Lukas yang gembala. Lalu saudara dan saya kedudukannya apakah di atas dan di bawah? Tidak, saudara. Kedudukan saudara dan saya itu sama, persis. Bahkan jemaat bisa lebih tinggi dari gembala. Amen? Itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa contoh untuk membuktikan kemahadahsyatan Tuhan. Itu ditentukan dari mulut kita. Ayo kita baca di dalam kitab Bamidbar atau kitab Bilangan pasal 20 ayat 8 sampai ayat 13. Sekali lagi, kitab Bamidbar atau Bilangan pasal 20 ayat 8 sampai 13. Ambillah tongkat dan kumpulkanlah umat itu, engkau dan Harun saudaramu, dan berbicaralah pada bukit batu itu di depan mata mereka, dan dia akan memberikan air. Dan haruslah engkau membawa kepada mereka air dari bukit batu itu, dan memberi minum umat itu serta ternak-ternaknya. Dan Mose mengambil tongkat itu dari hadapan Yahweh seperti yang telah difirmankannya. Dan Mose serta Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu. Dan dia berkata kepada mereka, dengarlah sekarang para pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini bagimu? Dan Mose mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Dan keluarlah air sangat banyak. Dan minumlah seluruh umat itu serta ternaknya. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Harun, karena engkau tidak percaya kepadaku untuk mengkuduskan aku di depan mata Bani Israel, oleh sebab itu engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Inilah air Meriba, karena Bani Israel berselisih dengan Yahweh, dan dia dikuduskan di antara mereka. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya melihat
beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Moshe. Dari pembacaan kitab suci kita, Bapak Yahweh itu memerintahkan kepada Moshe. Karena waktu itu bangsa Israel kehausan. Nggak ada air, saudara. Dan kalau ada air juga airnya pahit, nggak bisa diminum. Jadi, Bapak Yahweh berkata kepada Moshe, ambil tongkat, perhatikan ya, urut-urutannya. Ambil tongkat, kemudian apa? Berbicara kepada bukit batu. Berbicara kepada bukit batu, bukan kepada Israel, tapi kepada bukit batu. Saya ulang sekali lagi ya. Dia berkata kepada mereka, dan berbicaralah pada bukit batu itu di depan mata mereka. Jadi urut-urutannya Moshe disuruh ambil tongkat. Dia tunduk enggak ngambil tongkat? Tunduk. Dia ngumpulin Bani Israel tunduk atau tidak? Tunduk. Nah ini kelanjutannya ini enggak tunduk, saudara-saudara. Tuhan itu ngomong berbicaralah pada bukit batu. Tapi kalau saudara lihat, perhatikan, dan Moshe serta Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu dan dia berkata kepada mereka. Loh Tuhan suruhnya kan ngomong sama bukit batu. Bukan ngomong sama bangsa Israel. Kemudian ngomongnya pun penuh emosional, saudara-saudara. Dengarlah sekarang para pemberontak. Loh siapa suruh? Tuhan ngomong, Moshe disuruh ngomong sama Bani Israel. Saudara perhatikan baik-baik urut-urutannya. Ya, jadi kesalahan Moshe saya lihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah disuruh berbicara pada bukit batu, malah berbicara sama umat Israel. Kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua adalah disuruh berbicara tetapi memukul bukit batu. Kesalahan kedua, ya. Rupanya dia lupa pada perintah Tuhan. Dia memukul karena apa? Karena dia mengingat ada peristiwa yang sama yang pernah dia lakukan di Rafidim, saudara-saudara. Nanti kita akan lihat di sana. Kemudian kesalahan yang ketiga, yaitu Moshe itu marah. Moshe itu emosi dan kesal. Karena dia berkata apa? Dengarlah sekarang para pemberontak. Wah itu kan emosi. Betul gak saudara-saudara? Kenapa mesti marah? Kenapa mesti emosi? Kenapa mesti fokus kepada umat Israel? Bukankah Bapak Yahweh yang memerintah urusannya Moshe dengan bukit batu, bukan kepada umat Israel. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, percaya nggak sih akan kekuasaan Bapak Yahweh? Ini yang penting, saudara. Di hari-hari terakhir ini, dengan kondisi yang dunia berkata sulit, sebetulnya Tuhan itu hendak menguji iman kita. Saudara itu masih percaya enggak akan kekuasaan Bapak Yahweh? Itu saja. Kalau masih percaya, pertanyaannya adalah, percaya enggak kalau mulut kita itu punya kuasa? Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Kenapa saya tentu menyampaikan hal ini? Jangan-jangan ada orang yang sama, yang tidak telepon saya, tapi kasusnya itu sama persis. Orangnya lain, tapi kasusnya sama. Kurang percaya, bahkan nyaris kecewa dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat hal seperti ini, saya ingin pagi ini menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, bahkan yang ada di berbagai belahan dunia manapun yang mengikuti saya,
bahwa mulutmu adalah penentu hidupmu. Mulutmu adalah penentu nasibmu. Mulutmu sering berkata hal-hal yang buruk itu yang terjadi dalam diri saudara. Saya harus tegas mengatakan begini, karena ini ujian bagi kita. Betul gak sih? Tuhan itu maha kuasa? Kalau betul, apa kita masih takut dengan kondisi yang seperti sekarang? Ini saja, gampang kan saudara-saudara? Nah sekarang saya tunjukkan seperti apa yang tadi katakan. Peristiwa ini itu terjadi 2 kali, saudara-saudara. Saya akan tunjukkan petanya di sini. Kalau saudara lihat di dalam kitab Bemidbar yang tadi kita baca, pasal 20 ayat 8 sampai 13, itu hampir sama dengan kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 17 ayat 5 sampai 7. Ayo kita akan lihat sejenak, saudara. Kitab Shemot atau Keluaran pasal 17 ayat 5 sampai 7. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, berjalanlah di depan umat itu dan bawalah sertamu para tua-tua Israel. Dan bawalah di tanganmu tongkatmu yang dengannya engkau memukul sungai Nil. Lihatlah, aku akan berdiri di hadapanmu di sana, di atas batu cadas di Horeb, dan engkau harus memukul batu cadas itu. Maka keluarlah air dari dalamnya, dan umat itu pun dapat minum. Dan Mose melakukan seperti itu di depan mata para tua-tua Israel. Dan dia menyebut nama tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena pertengkaran Bani Israel, dan oleh karena percobaannya terhadap Yahweh dengan mengatakan, apakah Yahweh ada di tengah-tengah kami atau tidak? Kasusnya sama ya, saudara-saudara. Cuman kalau yang di kitab Bemidbar itu berbicara, Tuhan memerintahkan Mose suruh berbicara kepada bukit batu. Tetapi yang di kitab Shemot ini memukul. Saya katakan bahwa ini peristiwa berbeda. Saya akan buktikan kepada saudara bahwa peristiwa ini itu berbeda. Kalau kita lihat di kitab Bemidbar, itu peristiwanya ada di Kades. Sementara di kitab Shemot atau Keluaran itu ada di Rafidim. Kades dan Rafidim itu berbeda. Mungkin saudara berkata, oh itu kan padang gurun Sin. Nah, kalau kita mau melihat dari ayat 1 akan sangat jelas sekali, saudara-saudara. Saya akan coba tunjukkan terlebih dahulu ya, di Bemidbar pasal 20 terlebih dahulu. Ayo kita lihat. Bemidbar pasal 20. Ayat pertama. Dan tibalah Bani Israel, segenap umat itu di padang gurun Sin pada bulan pertama. Dan tinggallah bangsa itu di mana? Di Kades. Oke, sekarang kita lihat di kitab Shemot. Ya, kitab Keluaran pasal berapa tadi? Pasal 17. Ayo kita lihat kitab Keluaran pasal 17 ayat yang pertama. Dan seluruh jemaat Bani Israel keluar dari padang gurun Sin. Kalau tadi ada di dalam. Ya, sekarang keluar dari padang gurun Sin sesuai dengan penggambaran mereka atas perintah Yahweh, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Beda tempat, Bapak Ibu. Walaupun masih berdekatan. Karena di wilayah padang gurun Sin. Saya mencoba untuk melihat hal ini, membuktikan bahwa ini adalah
berbeda, saya memunculkan petanya, saudara-saudara. Saya tentu akan melihat apa yang dimaksud dengan padang gurun. Padang gurun Sin itu ya disebut dengan Wadi Refayid di barat daya Sinai. Dan di situ dikatakan ada kata Hatsur, itu yang ada di kitab Shemot atau kitab Keluaran 17. Hatsur itu gunung batu, saudara. Sementara yang berada di Kades itu ditulisnya bukan Hatsur atau gunung batu, tapi Hasela atau bukit batu. Jadi antara gunung batu dengan bukit batu itu berbeda, saudara. Sampai di sini kira-kira saudara ngerti atau tidak? Halo? Ya, saya tunjukkan perbedaannya antara gunung batu dan bukit batu. Sama-sama batu, tapi berbeda, saudara. Nah, coba saudara jawab pertanyaan saya, A atau B ya. Yang gunung batu itu A atau B? A, ya, jelas saudara. A itu gunung batu. Ini gunung ya. Sementara kalau B ini bukit batu. Bisa ya membedakannya ya Bapak Ibu? Ya. Oke, sekarang saya tak berhenti di sini dulu ya. Kita melihat saudara-saudara, bukit batu dan gunung batu itu berbeda. Tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama. Mose itu tidak mendengar apa yang difirmankan Tuhan. Berbicaralah kepada bukit batu, tapi dia memperlakukan seperti yang pernah dia lakukan, yaitu memukul. Karena yang di kitab Shemot itu kan memukul. Dan Tuhan tidak menulis di situ menyalahkan Mose, tidak. Enggak ada Tuhan, kamu salah memukul, enggak. Yang ada justru di kitab Bemidbar. Karena apa? Karena beda tempat, saudara. Beda tempat, beda kasus. Karena apa? Kasusnya Mose berhadapan dengan gunung dan bukit. Jadi Mose itu tidak mendengar apa yang Tuhan firmankan. Berbicaralah kepada bukit batu, tapi yang dia perlakukan itu seperti yang pernah dia lakukan. Artinya apa? Mose menggunakan metodenya sendiri. Banyak orang yang berpikir, kalau aku jual rumah, aku jual ruko, maka ekonomiku akan pulih. Tapi saya katakan tidak, saudara. Saya bahkan berani berkata, tanpa engkau menjual ruko dan rumah, Bapak Yahweh itu sanggup memberkati saudara, bahkan lebih dari apa yang saudara dapatkan dari hasil penjualan rumah dan ruko itu. Kemahakuasaan Bapak Yahweh itu tergantung dari mulut kita. Bapak Yahweh itu maha kuasa, tapi sering manusia mengecilkan kuasanya. Sehingga apa yang dia katakan, Bapak Yahweh itu tidak mampu. Dia kehilangan akal sekarang ini. Ayo, Bapak Yahweh kebingungan ini. Benar nggak sih Tuhan itu kebingungan kayak kita? Ini saja, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan bahwa manusia itu lebih cenderung untuk melakukan keberhasilan apa yang telah terjadi dengan atau pada diri kita. Kenapa kita tidak bisa mendengar perintah Tuhan? Kita menggunakan metode kita sendiri. Kalau Anda tahu kemahakuasaan Bapak Yahweh, kenapa Anda tidak berkata,
Aku tidak takut. Sekalipun kondisi seperti ini, Bapa Yahweh sanggup memberkati aku dengan cara yang lain. Kira-kira sampai di sini saudara bisa ikuti? Tuhan itu bukan seperti manusia yang kebingungan oleh kondisi keadaan yang ada. Tuhan itu bukan seperti manusia yang ketakutan dengan kondisi yang ada. Kalau gitu gimana kemahakuasaan Tuhan ada di dalam diri saudara? Apakah benar ada atau itu hanya sebuah teori belaka? Yang jadi masalah kan cuma di sini, saudara. Bukit Batu itu menjadi sebuah gambaran dari hati yang sudah mengalami goncangan, yang sudah mengalami proses, dan itu mudah ditaklukkan. Cukup bicara saja. Itu Bukit Batu, saudara. Tapi beda dengan hati yang sombong. Seolah-olah, ya sudah saya begini. Aku paling hebat, aku paling tinggi. Aku tidak bisa dikalahkan, metodenya lain, saudara. Antara Mose memperlakukan gunung batu dan Mose memperlakukan bukit batu itu berbeda. Apalagi kalau saudara melihat bukit batu cadas yang ada di pinggir laut. Saudara pernah enggak ke pantai selatan ke Gunung Kidul? Itu kan banyak sekali bukit-bukit cadas yang terkena air. Pernah enggak saudara memperhatikan? Bukit itu tidak bisa disebut gunung, bukan? Bukit, saudara. Dan di pinggir laut itu batunya tidak mulus. Dia berlobang-lobang. Ya, kena hempasan ombak. Itu sebagai gambaran tentang hidup manusia yang sudah sering diterjang oleh badai, diterjang oleh banyak sekali tantangan. Orang-orang yang banyak menghadapi tantangan itu diperlakukan cukup dengan bicara saja. Beda dengan gunung batu yang kokoh. Itu harus dipukul. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya berpikir masih bagus kalau Tuhan memperlakukan kita dengan pukulan. Sekalipun sakit, tapi itu adalah bukti kasih. Kenapa? Karena hati kita itu sudah kayak gunung batu. Enggak bisa ditegur, enggak bisa diingatkan. Sehingga yang harus diperlakukan apa? Pukul. Kalau kita sudah sering sekali mengalami banyak sekali hempasan-hempasan, tantangan, sudah berlobang-lobang, sudah banyak sekali mengalami asam garamnya kehidupan dunia ini, orang akan ngerti, cukup dikasih tahu dia akan paham. Tapi kalau enggak pernah, atau dia merasa aku punya prinsip seperti ini, dikasih tahu sesuai kebenaran firman Tuhan tidak mau. Harusnya apa? Dipukul. Supaya bisa mengeluarkan air. Tetapi saudara-saudara, yang berbahaya adalah jika Tuhan membiarkan kita. Itu yang berbahaya. Saudara diingatkan berkali-kali, tapi saudara tidak kunjung mendekat kepada Tuhan. Hati nurani saudara juga sudah berbicara, maka jangan-jangan Tuhan akan berkata, aku akan keraskan hatimu sekalian. Kalau Tuhan sudah mengkeraskan hati kita, cilaka kita, saudara. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu sudah diingatkan melalui Mose. 1 kali, 2 kali. Bahkan Fir'aun berani berkata, siapa Yahweh itu? Tidak kenal aku Yahweh itu. Sehingga Tuhan memandang perlu. Oh gitu ya, ya sudah. Saya keraskan saja hatimu.
silahkan kau tentang habis-habisan Mose. Aku akan keraskan hatimu, supaya engkau tahu aku lebih berkuasa daripadamu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini masih mending. Tapi kalau kita ini sudah tidak lagi ditegur oleh Tuhan, saya katakan ya seperti Firaun yang dikeraskan hatinya. Jadi kalau mau masuk neraka, nggak usah tanggung. Jadi kerak neraka sisan, kira-kira begitu, saudara-saudara. Nah, ayo, saudara mau berubah atau lanjut saja? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Sekali lagi, melalui apa yang Mose katakan, itu membuktikan bahwa mulut kita itu berkuasa. Sampai sekarang yang menjadi pertanyaan, mulut kita itu ngomongnya apa? Aku sulit, susah, nggak bisa, mana mungkin, itu mustahil. Ya kalau mulut kita sering ngomong begitu, dan saudara ngikuti nasihat orang yang nggak benar, ngomong-ngomong seperti itu, ya yang terjadi saudara akan sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Saat bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak ada air, itu menjadi gambaran dari orang-orang di masa sekarang yang ketakutan bisnisnya hancur, yang ketakutan dan ragu akan pertolongan Tuhan, yang khawatir akan masa depan, seolah-olah kehidupan mereka terancam dengan situasi yang ada pada saat ini. Pertanyaannya adalah, lebih berkuasa mana? Isu tentang corona, apa kekuatan Tuhan? Nah, itu jawabannya. Kalau saudara memang meyakini kekuasaan Tuhan, ayo, kita harus buktikan kata-kata kita. Buktikan firman Tuhan ini, saudara-saudara. Bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit di dunia ini, itu kesulitan bukan untuk saudara. Karena Tuhan itu sanggup. Memang mungkin bisnis saudara mati, bisa saja. Tetapi Tuhan punya jutaan cara untuk menolong hidup saudara. Tuhan itu tidak kehilangan akal. Tuhan itu tidak sedang kebingungan saat ini. Tapi saya beritahu, Bapa Yahweh itu justru sedang mendemonstrasikan kemahakuasaannya kepada anak-anaknya yang mengandalkan kekuatannya yang maha dahsyat. Haleluya. Saya perlu menyampaikan seperti ini karena saya menyadari ketika orang nelpon saya berkali-kali dengan kasus yang sama, saya berpikir ini sudah tidak realistis, saudara. Ini sudah orang yang betul-betul ditekan ketakutan, seolah-olah Tuhan juga ikut bingung. Tuhan juga ikut ketakutan. Ayo kita ketakutan bareng-bareng sama Tuhan. Wah ciloko kayak gitu, betul enggak Bapak Ibu? Makanya hari ini saya mengatakan seperti ini, mungkin bagi saudara yang dicekam rasa takut, ucapan saya terlalu ekstrim. Tapi saya perlu memberitahu bahwa Tuhan kita, Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, tidak bisa dihambat kemahakuasaannya dengan kondisi yang ada seperti sekarang. Amin. Kalau ada kondisi yang seperti sekarang, ada nggak kira-kira bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan yang super dahsyat? Ada? Apa ayo? Kalau ada apa? Jual masker boleh. Terus apa lagi? VC, iya kan? VC saudara tahu nggak? Vokal group. Ini kata sandi saya ya. VC.
Saudara pasti tahu. Ya. Sekarang keuntungannya sangat luar biasa. Bahkan tadinya nggak laku, sekarang paling laku di dunia. Bahkan sekarang masuk bursa saham. Hebat ya, saudara-saudara. Saya malah berpikir, ambok kita bikin usaha itu saja ya. Gitu. Tapi itu jahat di mata Tuhan, saudara. Jadi masalahnya adalah tergantung dari iman kita. Beberapa waktu ini, sekali lagi banyak orang yang sedang ketakutan, jual rumah, ruko, pabrik dengan alasan karena kondisi yang ada sekarang mengalami penurunan hebat. Memang saya akui, ketika terjadi suatu bencana seperti sekarang, orang bisa saja mengalami penurunan yang hebat. Tapi fokus kita bukan ke situ. Fokus kita itu harus berkata, sekalipun ada seperti ini, namun kemahakuasaan Bapa Yahweh untuk memelihara hidup saya akan terus berjalan. Kalau mau ketakutan, itu justru profesi pendeta. Ya kan? Jemaat pada kebingungan, ketakutan, ada yang katanya usahanya ditutup segala. Pendetanya kelabakan pasti. Tapi sampai detik ini, saya tidak pernah kelabakan, saudara. Karena saya percaya Bapa Yahweh yang Maha Kuasa yang saya sembah, saya puja siang dan malam, Dia mampu memeliharakan hidup saya. Sampai saya mati, bahkan keturunan-keturunan saya akan dipelihara oleh Bapa Yahweh. Sampai Tuhan Yesus HaMasiah turun ke dalam dunia ini. Itu iman saya. Jadi kita perlu memiliki iman yang ekstrim. Kalau kondisi keadaan sekarang saja ekstrim, iman kita loyo-loyo, saudara akan dilibas. Seolah-olah lebih berkuasa kondisi sekarang daripada Tuhanmu yang katanya maha hebat bernama Bapa Yahweh. Benar gak saya ngomong ini, saudara? Tapi sekarang ayo buktikan, ucapkan seperti perintah Bapa Yahweh kepada Mose. Berbicaralah kepada bukit batu, bukan memukul, cuma ngomong. Karena kita tidak berani ngomong, masalahnya apa? Yang kita lihat bukan kemahakuasaannya Bapa Yahweh. Yang kita lihat adalah kondisi dan keadaan yang ada. Seolah-olah dia lebih besar, lebih dahsyat dari Bapa Yahweh. Tapi saya perlu kasih tahu kepada saudara. Bapa Yahweh yang saya sembah, yang saya puja siang dan malam. Dia adalah Tuhan yang sanggup menjadikan orang yang terhina, orang yang ada di dalam penjara dengan tuduhan pelecehan seksual, tiba-tiba diangkat menjadi raja muda. Itulah kemahakuasaannya Bapa Yahweh. Ayo sekarang bagi saudara yang ngalami ekonominya goncang, saudara mesti jual ruko, jual rumah. Ayo berani ngomong, saudara. Saya percaya Bapa Yahweh sanggup untuk menolong saya. Sekalipun rumah yang saya jual tidak laku, tetapi Tuhan memberkati saya dengan segala kelimpahannya, lebih dari saya dapat duit dengan menjual rumah saya. Berani saudara ngomong begitu? Atau saudara bilang, ini terlalu ekstrim Pak, ya sudah. Saudara cari saja yang santai-santai begitu. Saya berani ngomong begini karena saya tahu bahwa Bapak Yahweh itu betul-betul Maha Kuasa. Ucapanmu, mulutmu adalah nasibmu. Ini loh tema saya pagi ini, saudara. Kalau mulut kita ngomongnya negatif terus, bikin orang jengkel, bikin orang ilfil, bikin orang gak nyaman.
bikin orang merasa, saya kok sepertinya dikutukin. Ya sudah. Saudara mesti berhenti untuk berbicara hal-hal yang buruk. Sekali lagi, Bapak Yahweh itu sanggup menolong saudara dari bisnis yang saudara kelola saat ini. Karena apa? Bapak Yahweh itu bisa memberikan pertolongan di luar akal kemampuan manusia. Sekarang ayo bukit batu yang kayak begini bisa keluar air, piye carane saudara? Ayo pikir pakai ilmu tertinggi di dunia. Pasangi selang dulu, dibor, cari sumber air, disemprot pakai air, baru nanti airnya naik. Itu baru logika manusia. Bagi Tuhan enggak perlu. Bukit batu yang seperti ini pun bisa mengeluarkan air. Tulang-tulang yang sudah kering pun Tuhan sanggup bisa membuat hidup kembali. Menjadi tentara yang hebat, tentara yang luar biasa. Itu kekuasaan Bapak Yahweh. Kita sebagai anak-anak Tuhan dibuat sebuah pertanyaan kecil. Masih percaya enggak bahwa ucapan kita itu memiliki kuasa? Kuasa apa? Kuasa untuk mencipta. Ayo sekarang saudara buat ucapan mencipta pada diri saudara masing-masing. Tulisan. Nanti sampai di rumah ngomong. Bahwa ucapanku itu memiliki kuasa. Jangan saudara tanya pertanyaan yang ya saya menyebutnya pertanyaan bodoh. Lanjut carane piye? Bukan urusan saudara. Makanya kalau saya suruh mikir itu gunung kayak bukit batu kayak gini bisa keluar air itu piye carane? Sampai brundul rambutmu. Tidak akan bisa saudara. Tapi kalau Tuhan cukup ngomong sama bukit batu. Dan bukit batu itu keluar airnya. Itu kan di luar logika. Saudara mau enggak mendapatkan mujizat yang di luar logika? Ya kalau mau ya saudara ngomong. Hal-hal yang di luar logika. Saudara ingin mendapatkan sesuatu yang di luar logika, tapi menggunakan logika. Enggak jalan saudara. Kira-kira saudara bisa enggak menangkap kata-kata saya ini? Ini penting saudara. Kalau saudara percaya, ya udah. Jangan berkali-kali berkata, kok makin hancur ya? Kok usahaku sepi ya? Kok makin berantakan ya? Alam semesta akan berkata, ya benar apa yang kau ucapkan. Kan ketika Yesua ditanya oleh Pontius Pilatus, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesua apa? Engkau sendiri yang mengatakannya. Tuhan itu tidak maha kuasa. Alam semesta akan berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Ini kan bahasa sandinya Yesua untuk memberitahu kepada kita. Jadi Bapak Ibu, semua bisa saja mengalami kekacauan. Tapi jangan sampai ucapan mulut saudara juga ikut kacau. Ucapan mulut kita menjadi penentu masa depan kita. Ucapan mulut kita akan diakses ke dunia supranatural. Kalau saudara berbicara, alam supranatural itulah yang mendatangkan pertolongan secara gaib di luar akal manusia. Pertanyaannya, kekuatan dari siapa yang membuat logika kita bisa terlampaui? Itulah kekuatan Bapak Yahweh melalui sistemiknya. Kalau Bapak Yahweh memberkati, itu enggak peduli saudara percaya Bapak Yahweh atau tidak.
Karena Tuhan sudah berbicara melalui hukum sistemiknya. Nah, saat ini saya akan tunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal yang membuat kehidupan menjadi berubah. Ini tadi Mose dengan Bukit Batu. Saya berhenti sampai di sini, saudara bisa paham atau tidak? Bisa, sekarang saya lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah Abraham mempersembahkan Yitzhak ke Gunung Moria. Ini kembali lagi bicara masalah mulut, saudara. Kenapa Yitzhak itu diganti dengan domba? Saya melihat dalam teks kitab suci berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia dan Ibrani, ternyata tulisannya domba, bukan kambing gunung, saudara. Ini juga luar biasa, saudara-saudara. Jadi, kenapa sampai Yitzhak mau dipersembahkan? Kok bisa diganti dengan domba? Itu pun akibat ucapan dari Abraham. Saya buktikan. Ayo saudara buka Bereshit atau Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Ayo kita lihat saudara. Bereshit atau Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan untuk saudara. Dan Ishak berbicara kepada Abraham ayahnya dan berkata, "Ayahku," dan dia menjawab, "Inilah aku, anakku." Dan dia bertanya, "Di sini ada api dan kayunya, tapi di manakah domba untuk mempersembahkan bakaran itu?" Dan Abraham menjawab, perhatikan kata-kata Abraham, "Elohim akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya, anakku." Dan mereka keduanya terus berjalan bersama-sama. Ayo, logikanya Tuhan kan yang nyuruh Abraham mempersembahkan Yitzhak. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, secara hukum logika, kalau dipersembahkan itu kan mati. Ya toh? Tetapi ketika ditanya oleh Ishak, "Bapak, kayunya kita sudah bawa. Apinya sudah bawa. Lah dombanya mana? Pisaunya sudah ada. Kenapa Bapak Abraham tidak berkata, dombanya itu ya kamu sih tak persembahkan." Saudara lihat ini kata-katanya, ya. Elohim akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya, anakku. Jadi di situ tidak menyinggung tentang pengorbanan Yitzhak. Jadi kalau begitu saudara, saya bisa menafsirkan apa yang ada di otaknya Abraham. Saya yakin Abraham percaya kalau toh Yitzhak itu harus mati di tangannya, Bapak Yahweh yang memerintahkan sanggup untuk membangkitkan Ishak kembali. Untuk memberikan Yitzhak itu kehidupan. Nah sekarang ayo kita lihat di ayat 5 saudara. Tadi kan 22 ayat 7 dan 8. Sekarang kita baca ayat 5. Lalu Abraham berkata kepada orang-orang mudanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku dan anak ini," perhatikan, "aku dan anak ini akan pergi ke sana, lalu kami akan bersembahyang, kemudian kami akan kembali kepadamu." Ini kan di luar logika, betul nggak Bapak Ibu? Perhatikan kata "kami" di situ. Berarti dia akan turun kembali bersama-sama. Bukankah secara logika, kalau dipersembahkan berarti mati, saudara-saudara. Saya mencoba untuk membaca teks dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, di Messianic Bible. Di sana dikatakan demikian. Abraham said to his young men,
stay here with the donkey. The boy and I will go yonder. We will worship and come back to you. Loh, jelas di situ, saudara. We will worship and come back to you. Perhatikan kata we. Bukan kata I, tapi we. We itu artinya kita atau kami, saudara. Berarti di situ antara Abraham dengan Yitzhak akan turun. Karena waktu itu orang-orang mudanya termasuk Ismail disuruh tinggal. Saudara lihat di kitab Yaser, ada di situ Ismail ikut, saudara. Tapi disuruh tinggal, nggak boleh naik ke atas. Jadi, jelas sekali Abraham berkata, stay here with the donkey. Tinggal di sini bersama dengan keledai. The boy and I will go yonder. Anak muda ini dan saya akan pergi ke sana. Ya. Perhatikan kata I. Ya, boy and I. Kalau digabung jadi we. Ya. We will worship and come back to you. Jelas sekali bukan? Artinya Abraham itu punya keyakinan di otaknya bahwa dia pasti turun bersama dengan Yitzhak. Hebat bukan Bapak Ibu? Itulah kuasa dari ucapan. Dan anehnya, begitu dia mau dipersembahkan, apa yang diucapkan oleh Abraham terjadi. Memang kadangkala Tuhan itu bikin apa? Kita itu sport jantung ya Bapak Ibu. Waduh ini gimana nih? Bisa enggak ya, bisa enggak ya? Tapi kita mesti yakin betul. Kalau toh aku harus begini, biarlah begini, yang penting aku taat. Dan itu pasti terjadi. Tuhan enggak pernah bohong sama kita. Ya, Tuhan enggak pernah bohong sama saudara juga. Amin. Ya. Begitu dia menghunus pisaunya, ada malaikat berkata, stop, jangan dilanjutkan, karena Tuhan sudah siapkan domba. Pikir secara logika. Mana ada domba kok naik ke gunung? Ayo. Kalau domba itu adanya di mana? Di ladang. Lu domba kok di atas gunung? Emangnya dombanya ngeluyur ke atas? Ya tidak. Domba di atas gunung kesangkut tanduknya, itu sebetulnya Tuhan yang ngasih di luar logika manusia. Kenapa? Karena pikiran Abraham, aku akan turun. Mulutnya ngomong sama pegawai-pegawainya, aku akan turun. Sekalipun secara logika nggak masuk akal. Mau dipersembahkan kok turun piye? Tapi karena Abraham itu yakin bahwa Bapak Yahweh sanggup untuk membangkitkan kalau toh dia mati. Ini hanya ujian ketaatan saja. Dan ternyata apa yang diucapkan Abraham itu terjadi, saudara-saudara. Kita lanjut berbicara tentang ucapan. Ya. Nah, kita lanjut sekarang, yaitu tentang Elia. Perhatikan ucapan Elia. Kita melihat di dalam kitab Melehim Alef pasal 17. Ya, itu ada cerita bagaimana, saya cerita saja deh, karena itu panjang ya. Jadi pada waktu itu Elia ngomong sama Raja Ahab bahwa akan terjadi kekeringan sampai aku mengatakannya kembali. Wah hebat ya, ucapan Elia itu menjadi seolah-olah alam semesta tunduk pada ucapan Elia. Hebat sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau Elia berkata tidak akan ada hujan, enggak akan ada hujan. Sampai Elia dari mulut yang sama mengatakan sekarang turun hujan.
Ini peristiwa-peristiwa supranatural di luar logika manusia. Kondisi yang seperti sekarang, saya memacu saudara untuk tidak menggunakan logika, tapi menggunakan kekuatan supranatural dari Bapa Yahweh. Saudara perhatikan, pada saat Elia mengucapkan tidak akan ada hujan, betul-betul tidak ada hujan. Berapa lama? 3,5 tahun, saudara. Nah, kalau saya ngomong begini, jangan saudara bilang, lah itu kan Elia, lah saya itu siapa? Saya ini kan jemaat biasa, kok mau disamakan dengan Elia? Ini sebetulnya adalah pernyataan yang keliru, Bapak Ibu. Pernyataan yang tidak boleh keluar dari mulut kita. Karena coba saudara baca ini, saya kasih teks di sini nih, jelas nih. Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, saudara, hebat bukan? Sekali lagi pertanyaan yang mendasar saya kembalikan kepada saudara. Percayakah mulut kita masih punya kuasa? Jangan saudara ngomong, wah itu kan Elia. Elia ya pantas, wong dia nabi lah, saya apa? Berhenti ngomong begitu, saudara. Kita harus berkata, kalau Elia bisa, aku juga pasti bisa. Karena Elia dan aku itu sama. Itu yang ngomong Yakobus loh. Dan Yakobus, itu Yakob ya. Itu kan yang dikenal dengan Yakob Hasadik. Yakob si orang benar. Kalau yang ngomong orang benar, mesti benar enggak? Mesti benar, saudara-saudara. Ya. Bagaimana dengan mulut kita yang masih tukang nyinyir? Ayo. Ucapan nyinyir pun bisa terjadi, saudara. Makanya ada pepatah Jawa yang berkata begini, ojo moyok mengko mesti mondok. Kan begitu. Ingat yang engkau nyinyirkan akan terjadi lebih dahulu buat dirimu sendiri. Jangan, saya artikan ya, ojo moyok mengko mesti mondok. Artinya, jangan menghina. Nanti kamu pasti akan mondok ngalamin hal yang sama. Gitu loh. Ingat, yang engkau nyinyirkan akan terjadi lebih dulu buat dirimu sendiri. Ingat itu. Siapa di sini yang masih tukang nyinyir, saudara? Ada yang masih tukang nyinyir, angkat tangan. Oh, enggak ada. Di sini enggak mau ngaku, saudara. Coba enggak tahu kalau di Roma. Nyinyir terus. Nyinyirnya itu sama tetangga. Nyinyir sama temannya. Nyinyir di FB. Ya toh? Nyinyir di Twitter. Nyinyir di mana lagi? Saya kasih tahu, nyinyiranmu akan mengena dirimu sendiri. Hati-hati itu. Karena firman Tuhan katakan, dengan mulut kamu akan dibenarkan, tapi dengan mulut juga kamu akan disalahkan dan dihukum, saudara-saudara. Nah, sekali lagi saya kembali ke masalah ini. Ya, lihat posisi yang di atas ini ya. Ada garis panjang ini. Ini adalah timeline atau garis waktu. Ya. Di sini masa kekeringan nih ceritanya. Kemudian saudara berpikir jual aset. Jual aset. Jual aset. Selesai semua, pemenangnya adalah situasi yang ada. Yang kalah siapa? Tuhan yang kalah. Tapi coba yang bawah. Saudara punya kerinduan jual aset. Tapi ternyata dengar firman enggak jadi. Terjadi mujizat, kemenangan menjadi milik anak-anak Tuhan, saudara. Pernah enggak saudara merenung?
Di manakah Sungai Kerit itu? Itu juga ternyata masih ada dalam lingkungan Raja Ahab. Dia nggak jauh, nggak melewati negara lain, saudara. Tetapi kok aneh ya, seolah-olah sungai-sungai yang lain pada kering, hanya Sungai Kerit. Kenapa? Karena yang memerintahkan itu Tuhan, yang memerintahkan Bapak Yahweh, pergilah kamu ke Sungai Kerit. Dan Sungai Kerit itu terus mengeluarkan air. Walaupun akan tiba saatnya Sungai Kerit juga menjadi kering. Apakah Tuhan kehilangan akal? Nah, ternyata Tuhan nggak kehabisan akal, saudara. Dia punya sejuta bahkan bermiliar-miliar cara yang di luar jangkauan manusia. Tuhan berkata apa sama Elia? Kamu pergi ke Sarfat. Di sana kamu akan ketemu dengan seorang janda yang kaya raya. Begitu? Tidak. Dia akan ketemu dengan janda muda yang cantik jelita. Begitu? Tidak. Tuhan berkata, kamu nanti akan ketemu janda dan kamu akan dipelihara. Bisa saja kan logika manusianya si Elia muncul, wah aku ketemu janda yang kaya raya, cantik jelita bahenol, wah asik juga. Bisa kan seperti itu Bapak Ibu. Tapi ternyata begitu dia sampai di Sarfat, loh ketemu janda kok, janda tua, miskin sisan saudara. Dan hari itu dia ngomong, ini adalah hari terakhir dia makan. Tapi Elia berkata, berikan kepadaku dulu dan kamu akan makan. Dan betul saudara, janda itu membuatkan roti kepada Elia. Dan ternyata minyaknya nggak habis-habis, kayak sulapan aja saudara. Minyaknya nggak habis. Tepungnya pun juga tidak habis. Sampai masa kekeringan itu berakhir. Hebat bukan Bapak kita Yahweh? Di luar jangkauan logika, saudara-saudara. Lah kalau bilang kamu akan ditolong oleh janda yang kaya raya bahenol, ya cantik jelita, oh itu logika, saudara. Tapi kalau Tuhan pakai janda yang miskin, itu di luar logika. Tuhan itu senang membuat hal-hal di luar logika, cuman tinggal kitanya mau menyetujui Tuhan atau tidak, itu saja. Ya, kalau saudara mau menyetujui Tuhan, ya apa yang saudara imani akan terjadi. Amin. Kemudian kita pakai pikiran juga. Siapa yang ngasih makan Elia di tepi Sungai Kerit? Ayo. Burung gagak. Kenapa kok burung gagak? Bukankah Tuhan itu punya simbol burung merpati gitu ya? Atau burung raja wali? Kenapa kok burung gagak, saudara? Aneh bukan? Karena burung gagak itu burung yang rakus. Burung yang paling rakus, hatinya bisa dikilik-kilikin sama Tuhan. Burung yang seharusnya dia makan. Tapi makanannya dibagikan ke Elia, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Dan ini menjadi gambaran. Bapak Yahweh sanggup memberkati saudara. Dan Tuhan sanggup memakai orang sepelit burung gagak bisa bermurah hati untuk saudara. Ngerti nggak maksud dari kiasan ini, saudara? Burung gagak itu kan burung yang rakusnya luar biasa. Boro-boro ngasih daging kepada Elia, ngasih roti, boro-boro, saudara. Makan saja rayahan sama temannya. Rayahan tahu? Berebut, saudara. Berebut. Lah kok ini bisa loh ngasih. Dan itu burung gagaknya bukan cuma satu. Banyak, saudara. Dan saya perlu katakan, Bapak Yahweh sanggup memberkati engkau. Dari kekayaan, dari seberang laut akan diberikan kepadamu. Amin. Yang penting kita percaya.
Lah kalau kita nggak percaya bagaimana? Jadi hari ini tidak ada alasan saudara berkata, aku kecewa dengan Tuhan. No, berhenti saudara. Kalau engkau kecewa, apa yang kau ucapkan itu akan terjadi dalam hidupmu. Makanya saya katakan, burung saja hatinya bisa dikilik-kilikin sama Tuhan. Apa itu kilik-kilik? Ya, dirubah hatinya sama Tuhan. Ya, Tuhan saja bisa merubah hati burung. Dan itu bukan satu loh. Kalau satu bisa saja orang bilang, oh ini burungnya aneh ini. Ya, mujizat, bisa saja. Loh ini banyak loh saudara. Bukan satu, tapi banyak. Kok iso ya rukunan ngasih makanan kepada Elia? Kenapa kok bukan sama orang lain? Ayo. Kenapa yang dikasih makan kok cuman Elia? Karena Elia mempergunakan ucapannya untuk mendatangkan mujizat. Saya sekali lagi kasih tahu, mulutmu akan mendatangkan mujizat besar bagi dirimu sendiri. Mulutmu akan membuat engkau hidup diberkati di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang. Haleluya. Jadi tidak boleh ada pikiran Tuhan sedang kebingungan. Tuhan juga sedang mumet deloke keadaan seperti sekarang. Tuhan enggak mumet, saudara. Kondisi seperti apapun Tuhan bisa merubah. Ayo sekarang kita lanjut yang lebih dalam lagi, saudara. Masih kembali masalah ucapan. Ini saya tunjukkan ya, buktikan banyak hal. Ishak menabur. Nah, coba. Kita baca di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat 3. Bereshit 26 ayat 1 sampai 3. Dan terjadilah kelaparan di negeri itu, di samping kelaparan yang pertama yang pernah terjadi pada masa Abraham. Lalu Yitzhak pergi kepada Abimelekh, raja Filistin di Gerar. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Menumpanglah di negeri ini dan aku akan menyertaimu dan memberkatimu, karena bagimu dan keturunanmu lah aku akan memberikan seluruh negeri ini, dan aku menggenapi sumpahku yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ini dahsyat loh saudara. Artinya Bapak Yahweh itu dia membuat perjanjian, agreement. Bahkan membuat perjanjian ini dengan bersumpah atas namanya sendiri. Ini ada istilahnya itu apa ya? Jadi kayak covenant, ada perlindungan buat keturunan Abraham. Yitzhak ini keturunannya Abraham bukan? Keturunannya. Jadi janji itu berlaku bagi Yitzhak. Pertanyaannya, lah kita keturunan Bapak Abraham atau bukan? Nah, kalau iya, janji itu pun akan jatuh pada diri saudara. Simple bukan, saudara-saudara? Jangan diputar-putar sendiri, dibikin bingung sendiri. Tuhan gak pernah bingung. Mau kondisi seperti apapun, luar biasa. Tuhan sanggup, saudara-saudara. Dan saudara perhatikan di ayat 12 sampai 14. Itu kan tadi ayat 1 sampai 3 ya. Sekarang ayat 12 sampai 14. Perhatikan. Dan Yitzhak menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia memanen berapa? 100 kali lipat. Dan Yahweh memberkati dia. Dan orang itu menjadi kaya. Dan terus menerus menjadi kaya. Sampai dia menjadi sangat kaya. Dan padanya ada ternak, kawanan domba, dan ternak kawanan lembu. Dan banyak pelayan. Dan orang-orang Filistin menjadi cemburu kepadanya. Perhatikan. Kondisi pada masa itu adalah musim kering. Kelaparan luar biasa. Berarti kalau kelaparan itu orang tidak bisa bercocok tanam. Betul nggak Bapak Ibu?
tanahnya pun pasti akan kering, pecah-pecah kayak begini, saudara. Anehnya, Yitzhak menabur. Kalau dipikir secara logika, bodoh ya, saudara-saudara. Logika kembali ya, akan mengatakan, Yitzhak kamu tuh bodoh banget. Lawang kondisinya kelaparan, tanahnya kering. Lah kok kamu mau bercocok tanam, menabur, berarti yang pertama, benih yang seharusnya kamu makan, kamu tabur. Benih yang seharusnya untuk mengenyangkan dirimu sendiri dengan kondisi yang kering seperti ini, kok malah kamu menabur. Dan yang lebih bodoh lagi, kamu kan punya air, orang butuh air, kok malah dipakai untuk nyirami tanaman yang kamu tabur. Bodoh kamu. Betul nggak? Bisa nggak orang ngomong begitu? Bisa saja. Tapi Yitzhak melakukan itu. Dan kitab suci mengatakan, Yitzhak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia memanen berapa? 100 kali lipat. Hanya dalam kurun waktu setahun. Artinya apa? Belum berubah tahunnya, dia sudah bisa memanen. Logikanya nggak masuk akal, saudara-saudara. Lawang musim kering kok nabur, loh, pangan dewe wae. Makan sendiri, iya kan? Orang-orang sedang butuh, makan sendiri, kok malah ditabur. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang dilakukan Yitzhak, itu justru berkenan di hadapan Tuhan. Kondisi seperti sekarang, manusia terlalu egois, saudara. Ayo, bila perlu, untuk saya, bila perlu orang singkirkan. Bisakah kita seperti Yitzhak? Kita membagi berkat untuk orang lain. Dan akibatnya bukan saudara tambah miskin, tapi bertambah kaya. Di sana dikatakan, dan orang itu menjadi kaya dan terus-menerus menjadi kaya sampai dia menjadi sangat kaya. Bisa saya ganti kata-kata ini dengan yang lebih modern. Kalau saya ganti, bunyinya jadi begini. Dan orang itu menjadi jutawan. Dan terus menerus menjadi miliarder. Dan menjadi triliuner. Bisa nggak saudara? Oh, bisa saja. Itu loh. Tindakan-tindakan yang di luar logika akan menghasilkan sesuatu yang di luar logika juga, saudara. Paham ya sampai di sini? Ya sekali lagi, kelaparan kok malah nabur. Semua orang itu, ayo kalau bisa ke sini malah nabur. Nah, saya tunjukkan saudara, sekarang ini banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. Orang berkata, ya yang penting kan saya bisa melangsungkan hidup. Betulkah Tuhan ingin supaya kita bisa melangsungkan hidup? Saya bilang tidak. Tuhan tidak ingin hanya sebatas kita survive. No. Dia ingin kita kaya raya. Bukan asal bisa hidup sekalipun pas-pasan. Tuhan ingin kita bisa seperti Yitzhak. Tuhan bisa memberkati di situasi kelaparan dengan caranya sendiri. Artinya Tuhan sanggup memberkati melampaui pikiran logika. Jika manusia semuanya menutup pintu, percayalah ada Bapa Yahweh, dia adalah pintu itu sendiri. Dia telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia yaitu Yeshua HaMashiach, dia berkata, akulah pintu. Saudara mungkin pernah nyanyi, dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Enggak bisa dilihat, tapi ada jalan, saudara. Hebat bukan? Karena apa? Dia buat jalan.
He will make a way. Kan begitu. Dia bikin jalan buat kita. Ayo, bisa nggak saudara memiliki berkat yang besar sekalipun rumahmu tidak laku? Bisa? Artinya apa? Nak, jangan jual rumah, rumahmu tak tambahi. Ngerti saudara? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berpikir dengan gaya yang ekstrim, saudara. Sekali lagi jangan tanya sama saya ya. Lah nanti carane piye? Saya akan jawab tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Lah itu di luar otak saya kok. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau saya bilang tidak tahu, ya itu urusannya Tuhan. Karena otak saya nggak nyampe. Maka saya jawab dengan gampang, nggak tahu. Caranya piye? Ya sudah ikuti saja. Nanti kan saudara bilang, wow, ternyata, wow, nanti akan seperti itu. Mau saudara akan selalu berkata, wow, begitu? Wow. Sekali lagi, kita masih bicara tentang kelaparan. Ayo baca, Melehim Bet. Ini kembali bicara mulut loh saudara. Mulutmu, nasibmu. Melehim Bet atau dua raja-raja. Pasal 6 ayat 25 sampai 29. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria. Kembali kelaparan. Ya. Dan lihatlah selama mereka mengepungnya. Sebuah kepala keledai berharga 80 keping perak. Dan 1/4 kap kotoran merpati berharga 5 keping perak. Dan terjadilah ketika Raja Israel melintas di atas tembok. Seorang wanita berseru kepadanya dengan mengatakan, selamatkanlah ya Tuanku Raja. Dan dia berkata, jika Yahweh tidak menyelamatkanmu, dari mana aku dapat menyelamatkanmu? Dari lantai pengirikan atau dari pemerasan anggur? Lalu raja bertanya kepadanya, ada apa denganmu? Dan dia menjawab, wanita ini berkata kepadaku, berilah anak laki-lakimu supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok kita akan makan anak laki-lakiku. Dan kami memasak anak laki-lakiku dan memakannya. Tetapi aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita memakannya. Tapi dia menyembunyikan anaknya. Ini kelaparan sampai manusia jadi kanibal. Ngeri ya Bapak Ibu? Ini luar biasa loh. Kekeringan, kelaparan yang hebat seperti ini. Sampai manusia makan manusia. Sekarang juga terjadi bukan? Sekarang terjadi saudara. Walaupun bukan secara fisik. Tapi mungkin banyak orang-orang yang bisnisnya harus kolab. Dimakan oleh siapa? Saudara ngerti sendiri. Ya. Merekalah pemakan manusia. Tetapi sekali lagi, Bapak Yahweh sanggup memberkati hidupmu dengan cara yang sangat luar biasa. Dalam kondisi keadaan kekeringan, harga itu melambung tinggi. Sampai tadi dikatakan 1/4 kap tahi merpati, ya, kotoran merpati itu berharga berapa? Ya, 5 keping perak. Kotoran merpati itu enggak ada artinya, saudara. Kok bisa berharga 5 keping perak? Berarti barang-barang pada waktu itu naik, harganya melambung tinggi. Tetapi perhatikan, Elisa ngomong apa? Baca di Melehim Bet, pasal yang ke-7. Kita naik sedikit ya, tadi pasal 6, sekarang pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat 2. Lalu Elisa berkata,
Berkata kan pakai mulut, bukan? Dengarlah firman Yahweh. Beginilah Yahweh berfirman. Besok kira-kira waktu seperti ini, satu sukat tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal di gerbang Samaria. Tetapi perwira ketiga yang menjadi ajudan, orang kepercayaan raja menjawab, Abdi Elohim serta berkata. Nah ini, kembali kata-katanya ngomong apa? Lihatlah, seandainya Yahweh membuka tingkap-tingkap di langit, dapatkah hal itu terjadi? Dan Elisa menjawab, lihatlah, engkau akan menyaksikannya dengan matamu, tetapi engkau tidak akan makan daripadanya. Kata-kata yang negatif harus dikembalikan, saudara. Kalau orang ini perwira raja ngomong, ya, lihatlah seandainya Yahweh membuat tingkap-tingkap di langit, dapatkah hal itu terjadi? Lalu Elia berdiam diri sambil mikir, benar juga ya. Elisa nggak begitu, saudara. Elisa bahkan menolak kata-kata perwira raja ini. Dia katakan, lihat, engkau akan menyaksikannya dengan matamu, tapi engkau tidak akan makan daripadanya. Dan ucapan Elisa ini terjadi, pemicunya justru yang dipakai siapa? Orang-orang kosta yang masuk ke dalam kota sampai menjarah semua barang-barang. Dan akibatnya pada waktu itu, harga-harga yang melambung tinggi turun drastis. Kita baca di ayat 15 sampai ayat 20 di dalam kitab Melechim Bet pasal 7 tadi. Lalu mereka pergi menyusul orang-orang itu sampai ke Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang telah orang-orang Aram lemparkan dengan tergesa-gesa. Kemudian para utusan itu pulang dan menceritakannya kepada raja. Maka rakyat keluar dan menjarah perkemahan orang Aram. Maka terjadilah 1 sukat tepung yang baik berharga 1 sikal. Dan 2 sukat jelai berharga 1 sikal sesuai dengan firman Yahweh. Dan raja telah menempatkan perwira ketiga yang menjadi ajudannya, orang kepercayaannya untuk mengawasi gerbang, dan rakyat menginjak-injaknya di gerbang, lalu ia mati. Sebagaimana Abdi Elohim berkata, yang telah dia ucapkan pada waktu raja datang kepadanya. Dan terjadilah sesuai dengan perkataan Abdi Elohim itu kepada raja yang mengatakan, 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal, dan 1 sukat tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal. Besok kira-kira waktu seperti ini di gerbang Samaria. Dan perwira ketiga yang telah menjawab Abdi Elohim itu berkata, lihatlah, jika Yahweh membuka tingkap-tingkap langit, bukankah telah terjadi sesuai dengan perkataan ini? Dan dia berkata, lihatlah, engkau akan menyaksikannya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan terjadilah kepadanya seperti itu. Ya, rakyat menginjak-injak ia di pintu gerbang dan dia mati, saudara-saudara. Inilah kuasa atas ucapan kita. Mulutmu adalah nasibmu. Amin. Masih bisa bertahan sedikit lagi? Ya, satu lagi ya. Contohnya banyak sebetulnya, ini satu lagi saudara-saudara. Nah, ini contoh yang terakhir ya. Siapakah dia? Yabes, saudara. Yabes doanya dikabulkan karena mengakui bahwa dia adalah keturunan Abraham. Sekalipun nama Yabes artinya kesedihan. Saudara pikir nama Yabes itu artinya baik? Tidak. Yabes itu artinya kesedihan. Ya. Kenapa? Karena pada waktu
ibunya melahirkan itu sangat menderita. Sehingga diartikan Yabes itu kesedihan. Anak pembawa sial. Tapi sekarang kenapa Yabes bisa mengubah nasibnya? Karena Yabes satu-satunya yang menyadari bahwa dia adalah keturunan Abraham dan mengklaim aku juga berhak mendapatkan mujizat. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara, saya pernah punya teman, jemaat di sini dulu, namanya Prihatin. Aduh kasihan ya, nama kok Prihatin. Tapi saya yakin ketika dia mengubah gaya berpikir, dia mengubah gaya berbicara, maka Prihatin menjadi orang yang kaya raya. Begitu juga kita. Mungkin ada di antara kita yang dulu-dulu mungkin diramal, kamu akan menderita. Kita harus berkata, no, tidak. Aku bukan miskin tapi aku kaya raya. Berani saudara ngomong begitu? Saya ingat dulu ketika saya memanggil nama besar, nama kudus Bapa Yahweh. Banyak orang yang berkata, lihat itu Pak Lukas. Miskin dia ditinggal lari sama jemaat. Apa saya diam? Tidak. Saya jawab, aku tidak akan miskin tapi aku semakin kaya. Dan buktinya terjadi enggak? Terjadi, tanah belakang bisa kita beli, ya toh? Pastori bisa kita beli, rumah bahagia juga bisa kita beli. Ya toh, Bapak Ibu? Tidak ada perkara yang mustahil, tergantung gaya kita berpikir, gaya kita berbicara, amin? Tapi kadangkala setan itu membujuk, ojo sombong. Emangnya kalau saya hidup kaya terus sombong? Saya bikin rumah bahagia salah? Ayo, saya bisa memelihara orang-orang tua yang tidak disayang anak-anaknya. Saya tampung, saya pelihara, itu salah. Ini loh yang penting, kita harus berpikir seperti itu. Saya ajak saudara untuk membaca yang terakhir. Difre Hayamim Alef atau 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. Dan Yabes lebih dihormati daripada saudara-saudaranya. Dan ibunya memanggil namanya Yabes dengan mengatakan, sebab aku melahirkan dengan kesakitan. Jadi Yabes itu sebetulnya dianggap anak sial, saudara. Tetapi sekalipun disebut sial, dia akan hidup kaya raya selama gaya berpikir dan gaya berbicara itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan Yabes berseru kepada Elohim Israel dengan mengatakan, sekiranya engkau benar-benar memberkati aku, maka engkau akan memperluas batas wilayahku dan tanganmu akan ada bersamaku dan melindungi aku dari yang jahat, supaya tidak menyakiti aku, dan Elohim mengabulkan apa yang ia minta. Benarkah corona berkuasa atau corona lebih berkuasa dari kemahakuasaan Bapa Yahweh? No. Benarkah ini ciptaan Bapa Yahweh atau kejahatan manusia? Jangan membatasi ucapan saudara. Dengan pikiran dan pandangan kita. Dengan pandangan mata. Doa Yabes adalah doa yang mengubah nasib. Dia yakin akan perjanjian Bapa Yahweh atas Abraham. Saya bacakan 1 ayat lagi. Saudara tidak keberatan? Ya, karena saya juga nyiapin khotbah juga berlama-lama, bukan? Ya, sekarang saya perlu bagikan saudara, saya berharap saudara enggak bosan. Amin. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Karena kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman di dalam Hamasya Yeshua, sebab sebanyak kamu yang telah dibaptis dalam Hamasya, kamu telah mengenakan Hamasya. Tidak ada lagi orang Yehudi atau Yunani. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki dan perempuan.
karena kamu semua adalah satu dalam Hamasia Yeshua. Dan jika kamu milik Hamasia, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli-ahli waris menurut janji. Amin. Kelupaan satu jendela belum saya buka, saudara-saudara. Saya akan buka sekaligus menjadi sebuah kesaksian dari seseorang yang dulunya bukan orang percaya. Kita lihat di jendela yang terakhir, ya dia sudah bersaksi dan saya akan menyaksikan kepada saudara karena dia dengan sukacita memberikan kesaksiannya. Dia sudah memberi kesaksian di Facebook, ya, di Papi Mami Lukas, yaitu Ruth Smith, sekarang tinggalnya di China. Saya bacakan ya. Terima kasih Bapak Yahweh, berkat mujizat yang kami terima. 15 tahun saya jadi Kristen karena background saya Muslim. Selama 15 tahun saya rutin ke gereja, rutin perpuluhan, rutin doa, bahkan kerja juga setia dengan satu bos. Dalam kondisi apapun tetap setia. Tetapi saya kerja terus, tidak pernah punya simpan uang. Saat bulan Februari, saya mulai mendengarkan videonya Pak Lukas yang 55x5. Semua saya pelajari, saya praktekkan. Haleluya, saya berhasil. Keuanganku langsung naik. Bahkan simpananku juga semakin naik luar biasa. Masih bisa memberkati keluarga. Dan juga mendoakan keluargaku sendiri menggunakan 55x5. Hasilnya lebih cepat. Yang mengalami hutang piutang semua beres. Keuangan mereka makin membaik. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas, makin dipakai Bapak Yahweh luar biasa. Amin. Ya saudara, ini dia mulai mengenal channel kita di sini itu di bulan Februari. Belum lama ya. Ya, tapi karena dia sungguh-sungguh hidupnya langsung naik dan diberkati. Dia sudah bikin pengakuan bahwa dulu untuk nabung saja tidak bisa. Sekarang malah bisa memberkati keluarganya. Haleluya. Saya ucapkan selamat ya untuk Ruth Smith dan tentunya karena sudah bersaksi, saya percaya Bapak Yahweh akan memberikan berkat-berkat besar yang lain lagi untuk kehidupanmu. Sukses besar untuk saudaraku. Haleluya. Sukses besar saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sudah dengar, kami boleh tanamkan di dalam hati dan kami mengubah gaya berpikir kami. Kami mengubah gaya berbicara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata, amin. Haleluya, kita akan dengar pengumuman. Shalom. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut akan kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Hari Raya Shavuot yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 5 sore. Dengan tema, Berjalanlah dalam Torah Yahweh, bersukalah dalam kebaikannya. Ibadah Minggu pagi digabung sore. Info ibadah anak. Ibadah anak sudah kembali dilaksanakan. Untuk mempermudah anak-anak datang ke Kehilat, Divisi Ibadah Anak menyediakan fasilitas bagi anak-anak yang ingin diantar jemput. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Rahma dengan nomor 0813 2623 8338.
for Youth. Kami mengundang semua remaja dan dewasa muda untuk bergabung dalam acara Youth pada hari Jumat 30 April 2021 pukul 6 sore di Kehilat dengan acara Praise and Worship dengan tema Fire of the Spirit. Kami mengharapkan kehadiran teman-teman semua untuk bergabung dalam acara ini. Mohon dukungan doa bagi anak-anak SD, SMP, SMA atau SMK yang akan menghadapi ujian pada tanggal 19 sampai 24 April 2021. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukacita berlimpah dan sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Puji Tuhan. Tadi ada yang mau tes ya saudara. Jadi saya akan berdoa untuk saudara yang akan tes. Ada yang akan tes? Angkat tangan. Oh ada, silakan maju ke depan, ke sini. Saya doakan. Sementara yang lain kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Kita akan berdoa untuk yang mengikuti tes, saudara-saudara. Ayo, silahkan maju ke depan, kita berdoa. Arahkan tangan saudara ke depan, ke tempat saudara-saudara kita berkati supaya Tuhan kasih hikmat. Maha besar ya Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, sebentar lagi kami mau pulang, tapi kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan mengikuti tes. Berkatilah mereka dengan hikmat yang datang dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya Bapa Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Sehingga anak-anak-Mu ini akan mendapat nilai yang bagus, bahkan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menolak roh-roh kebodohan. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach saya singkirkan. Dan Bapa Yahweh memberikan perlindungan mujizat-mujizat yang ajaib. Amen. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami sudah berdoa, kami percaya Bapa Yahweh mengingatkan semua pelajaran yang nanti akan dipertanyakan. Mereka semua mengingat jawabannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sebentar akan pulang. Jaga lindungi mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wehoneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih. Kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata batseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yeah.
Selamat pagi, selamat pulang Bapak Yahweh yang berkati kita semua. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan